udah lupain ya, alhamdulillah lah. Dan ada hikmah lah, pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali harganya. Tapi salah satu temen aku yang berjuang ya, sahabat aku yang berjuang waktu itu, yang dia ngurus ya, yang soal, yang dia mau restoratif justice lah, supaya kasus ini damai gitu, yang berusaha nyambungin supaya ketemu lah sama pihak kedua, supaya kedua belah pihak menjalin perdamaian. Ternyata enggak, makanya dia ngechat saya, "Papi, Arfandi kasihnya link kan." "Arfandi mana?" Aku bilang, "Karena saking memang udah lupa gitu, ngapain sih gitu, kita udah nggak main-main lagi lah ke Senopati atau apa, memang itu yang pertama kali ke situ kan." Gitu. Lalu yang ini loh Pi, yang kasus Riko yang keroyok gitu. Dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya, ada rekaman dan semuanya ketika kita temui. Tapi di situ memang kita dinasihatin sama salah satu ya penasihat kita lah, bahwa tawakal itu nggak boleh dengan kebencian gitu. Awalnya kita nggak terima lah, maksudnya Riko yang bonyok banget kan gitu, sedangkan korban nggak pernah muncul kan di kasus kami ini, nggak pernah ada muncul korban loh. Sampai sekarang ada yang tahu nggak korban kami siapa? Enggak, tapi kembali lagi lah, kita udah ikhlas. Terus abis itu aku sempat ini, wah kaget, shock aku bilang story aku. Tapi akhirnya aku hapus storynya karena Riko minta, udah deh Pi gitu, kita doain aja yang terbaik. Oke, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kita hapus storynya. Terus apalagi kita mikir, yaudah deh kita mikir bagaimana ya korban yang ditenggelamin aja ya, mudah-mudahan Dante ya masuk surga, bisa nyelamatin orang tuanya juga gitu aja, kita udah case close. Tapi temen aku yang satu laginya yang di mobil waktu itu, yang memang kita pakai mobil dia ternyata punya foto-foto semua bukti lah waktu di Riko dikeroyok, dikerubunin gitu. Nah ini gue tanda banget nih orangnya, katanya dia naikin story, jadi di repost sama istri aku awal gitu. Ya udah aku repost sambil aku edukasi. Aku sama Riko udah ikhlas, hikmah dan hidayahnya juga banyak. Ya pokoknya kita doain terbaik aja buat Dante gitu dan keluarga gitu. Jadi itu sih kronologinya gitu. Tapi pas pulang dari kan itu lagi ibadah umroh ya Pi. Iya, nah berasa nggak sih Pi, ternyata itu karma buah dari orang tersebut gitu, karena jahat. Terus akhirnya bisa dibilang kayak penantian, Papi nggak membalas tapi malah Allah sendiri yang ngebales gitu. Iya. Dengan cara aku itu. Sampai kan aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan, tapi aku di situ nanya juga diri aku, aku ikhlas. Kalau aku ikhlas ya udah nggak usah ada story atau apa gitu. Jadi aku nanya juga kan, arti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu. Tapi ya memang aku mau hapus storynya itu. Biasanya aku orangnya nggak mau kan, agak keras kepala lah, maksudnya biar orang ambil hikmahnya gitu. Tapi satu sisi aku berpikir, jangan deh nanti ada bisikan setan sehingga kita merasa puas, padahal ini korban tetap anak yang tidak berdosa gitu. Tapi kembali lagi ya, mungkin Dante udah tersenyum lah di surga lah, karena dia belum dihisap kan, belum balik gitu. Ini untuk teman-teman mungkin yang belum ngerti syariat atau gimana. Bahkan Dante masuk surga, Dante juga bisa nyiapkan jubah orang tuanya ke surga. Itu sesuai syariat, itu jelas sekali. Makanya anak-anak ini dilarang kan dalam perang, nggak boleh dibunuh gitu, dan sebagainya lah. Karena anak-anak ini belum dihisap. Dan gitu juga nggak boleh marahin anak kecil, karena kita nggak pantas marahin anak kecil, dia nggak ada dosa soalnya belum dihisap kan dosanya. Kita ini yang berdosa, pastilah kita semua orang yang berdosa lah, nggak mungkin kita dewasa nggak ada dosanya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante gitu. Terus ya ini info terbaru ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi akhirnya dari Polres kan udah jadi teman-teman semua ya gitu. Dari Polres, dari Polda juga nanyain gitu. Saya juga kaget, ternyata ini belum tutup kasusnya, yang Riko belum cabut berkas. Jadi tadi saya sama Riko, yaudah kita cabut lah berkasnya. Jadi laporan Riko itu masih ada dan akan kita cabut, kita akan datang ke Polres Selatan lah. Saya juga kaget, saya kira karena kita udah lupa kan gitu. Cuman saya tanya sama Riko, udah ada itikat baik belum untuk Arfandi nemuin? Ternyata memang belum ada, tapi beberapa nama udah nemuin Riko dan kita udah maafin. Udahlah gitu, jadi teman, karena pada dasarnya nanti itu juga kok teman-teman juga. Tapi kagetnya ternyata yang Arfandi ini belum menemui kami, mungkin karena udah dengar dari teman yang lain bahwa kita udah maafin gitu, nggak akan naikin kasusnya dan sebagainya. Terus mungkin udahlah beres gitu. Tapi ternyata sampai dari
teman-teman yang di Polres Selatan bilang ternyata belum dicabut oleh Riko. Tadi aku udah sharing, yaudah kita cabut deh, nanti kita Polres Selatan, kita akan sampaikan bahwa kita udah cabut lah. Memang udah banyak hikmah yang kita dapat di pelajaran lah. Jadi banyak teman di Rutan Cipinang juga, Masya Allah itu. Jadi banyak teman ya, sama semua lah anggota Polres Selatan juga jadi teman akhirnya. Tapi pada akhirnya Papi tahu juga nggak sih Pi, ini kan ada kabar juga bahwa si pelaku ini diduga saudara dari salah satu oknum kepolisian yang kemarin berkasus besar. Oh, kembali ya. Aku juga di situ setelah kejadian aku banyak kejadian tuh. Jadi ya pusing juga ya. Siapa-siapa kita juga memang biasa nggak terlalu mau terlibat hal yang seperti itu ya kan. Kita memang maunya ya gini, main bola kerja bisa kasih manfaat ke orang. Tapi namanya kita berteman kan, waktu itu lihat teman kita dipukulin gitu, tapi nggak tahu lah dia siapa, anak siapa, saudara siapa gitu. Tapi setelah tahu gimana Pi responnya? Setelah tahu gini ya, ya gitu sih. Agak kaget nggak sih Pi, ternyata saudara dari? Gimana ya? Nggak kaget juga sih gitu. Jadi ya memang yaudah deh, biar jalan lah seperti ini. Tapi sosoknya emang emosional atau seperti apa sih Pi kalau ngeliat dari backgroundnya? Aku nggak bisa ngevonis sih, tapi dari kesaksian temen aku yang di mobil, Riko udah berdarah-darah dari masukin mobil masih mau ini kan, itu sesuai yang dibuatnya. Itu orang jujur juga itu teman kita. Mudah-mudahan lah itu orang yang luar biasa itu, yang dia memang perjuangin. Masih ngejar lagi ke mobil sampai gedor-gedor. Syukur situ ada cewek kan waktu itu, KJ Samalia. Itu masih saksi hidup lagi. Gitu. Yang udah berdarah-darah, udah hancur, masih dikejar terus. Saya juga memang nggak kenal sosoknya kan gitu. Tapi teman-teman yang sosok yang kenal yang bisa tahu dia seperti apa gitu. Tapi dilihat dari tindakan YA yang saat ini udah mulai kelewatan nih Pi, nggak ada niatan untuk buka kasus lagi nih Pi. Iya, gimana ya? Capek sebenarnya kita dengan drama-drama begini, kasus-kasus begini, capek gitu. Saya aja bener-bener shock sebenarnya. Wah, kok bisa sih ini yang yang keroyok gitu atas dasar kasus ini. Sebelumnya saya tahu ada kasus anak tenggelam ini ya, cuman gitu aja. Kebetulan saya nggak kenal yang artis ceweknya kan, nggak kenal. Kalau kenal mungkin masih agak enak. Ini bener-bener nggak kenal gitu. Tapi ngelihat udah tersangka, lega nggak sih Pi? Itu kembali, kalau kita lega berarti kan kita nggak ikhlas gitu. Iya, jadi aku agak belajar itu sih. Jadi hidup kayak lebih ringan lah. Kayak aku berani wawancara ini apa juga memang karena memang nggak punya motif aneh gitu. Dan ini karena memang ngargain teman-teman ya, mungkin butuh kejelasan atau apa lagi pas itu naik. Saya lagi di umroh lagi kan, pasti nungguin kan. Semua pada nelpon, Kuya ini masuk podcast ini biar tahu sesungguhnya gitu. Aku pribadi kalau nggak ikhlas pasti bisa akan ngegiring. Semua yang aku ketahui pasti aku buka biar sejelek-jeleknya atau kayak gimana. Tapi kembali lagi aku juga ini karena ikhlas jadi agak berani lah apa yang perlu di iniin gitu. Tapi kan akan terus mengawal kasus ini nggak sih? Takutnya mungkin bakal lolos seperti yang udah atau gimana Pi? Yang ngawal bukan hanya saya kan, tapi masyarakat Indonesia kan. Betul. Gitu, itu sih yang akan ngawal. Dan pastinya yang Maha Kuasa yang akan selalu mengawasi kita lah. Kita ini manusia, kadang kita ngeranggap kita ini nggak punya daya apa-apa ternyata. Tapi kabar terakhir juga bahwa si Tamara ini katanya sampai diteror juga Pi sama keluarga dari pihak YA. Nah, ya itu balik lagi karena keluarganya bersaudara dengan kasus kemarin. Ini enaknya jujur saya teman sama wartawan nih, jadi saya lebih banyak menguasain informasi. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu kan, tapi saya yakin ini valid ini dan informasinya. Dan sekarang pihak dari keluarga Tamara, rumah Tamara sendiri saat ini sedang dijaga oleh orang-orang ormas dari Maluku. Tapi melihatnya gimana sih Pi sampai kalau ada saya pribadi ya sebagai pihak keluarga pasti akan memperjuangin namanya keluarga kan. Saya waktu itu juga kan diperjuangin sama keluarga-keluarga dan teman-teman saya gitu. Nah ini kita hargain lah itikat baik keluarga yang memperjuangkan keluarganya gitu. Dan saya pribadi juga tadi kan dikejar juga kan, beberapa ada yang ngasih tahu bahwa kakeknya ini ya nggak apa-apa. Aku bilang tadi dari Polda juga telepon ke Polres Selatan minta, ternyata kasusnya belum ditutup. Oh yaudah kita kan mau yang baik-baik ya. Jadi artinya nanti kami akan ke Polres Selatan beneran sama Riko untuk mencabut berkas laporan yang udah dilengkapi lah sama Riko Valentino waktu itu. Saya sebagai saksi lah karena memang situ dikeroyok banyak banget Rikonya. Itu banyak banget. Itu
itu asli iya kan, sih. dan Kita Papi nggak pernah bicara. Papi juga korban ya Pi, ibaratnya kan. Nah, Kak Riko sendiri juga nggak ada istikat buat meneruskan perkara kemarin, mumpung Jujur aku bilang aku ikhlas, tapi Riko orang yang jauh lebih ikhlas dari saya. Jadi selama saya berapa bulan ya sama dia, bahkan saya yang belajar ke dia, nggak tahu ya, mungkin karena dia orang yang lebih takut mentalnya atau gimana gitu. Apalagi dia kan yang dikeroyok kan. Jadi aku yang menghargain lah atas, aku juga mau berjuang karena aku tahu Riko ini memang orang baik gitu. Dan temennya di mana-mana itu teman, nggak pernah musuh sama sekali. Makanya aku mau belain mati-matian ya, karena memang dia ini dia orang yang pantas dibela lah, orang yang nggak jahatin orang lain gitu. Jadi kalau teman-teman berharap dia ngelanjutin kasusnya, kayaknya nggak mungkin deh. Bahkan walaupun aku bilang dia mungkin mau dengar kataku, yuk kita lanjutin, kayaknya dia nggak mau. Dan itu juga mengganggu mentalnya kan. Lebih baik aku ngargain Kak Rikonya. Septi juga sempat merepost DM dari Bang Bi sendiri. Iya. Papi pernah nggak sih Pi dengar juga kemarin itu Bang Bi ternyata pernah juga jadi korban si YA? Dia langsung telepon, kok kalian nggak bilang kalau ini yang ini gitu. Loh kita di dalam gimana bilang gitu. Jadi kaget juga, agak shock juga, agak ini. Akhirnya diceritain lah. Aku juga dikeroyoknya rame banget. Aku sempat marah sama istriku, aku bilang nggak boleh repost orang. Kalau enggak kok izin kok. Oh, alhamdulillah bagus. Aku bilang ya udahlah, semoga saya kondusif. Aku bilang nanti kita selesain lah, tunggu di Indonesia. Makanya saya berani ketemu rekan-rekan media lah gitu. Ini memang dari hati lah, maksudnya dari ikhlas. Artinya sampai teman-teman aja nggak tahu ya kalau pelakunya pas karena rame kan. Jadi sebenarnya beberapa pelaku itu udah minta maaf, langsung datang dan ketemu. Kecuali si ini bahkan waktu kami udah keluar ada beberapa yang ngajak ketemu di mall karena dia mau jadi anggota dewan juga kan, atau gini atau gimana. Nggak apa-apa lah, kita hargain. Kita hikmahnya udah banyak kok, karena bener-bener jadi lebih banyak teman. Kadang tak kenal maka tak sayang kan gitu. Jadi kita bisa bantu banyak orang juga gitu dan sebagainya gitu. Nah yang ini kebetulan memang nggak ketemu, aku juga agak kaget lah. Ini yang paling beringas nggak ada ketemuin kok. Aku bilang enggak, iya ingat banget padahal aku ini. Terus yang nyupir juga bilang iya ini yang teman-temannya udah berhenti, dia mau ngejar-ngejar ke mobil sampean gitu kan. Tapi ngelihat dia ini bisa lolos pas kasusnya Papi, apa sih? Mungkin kan memang dari kami yang nggak ngotot. dari Riko, karena itu kan mereka banyak kan, ada yang mungkin anak jabat, ada anak yang mau caleg, ada ini yang punya komunitas atau apa, banyak mereka. Jadi beberapa udah ngadep ke kita gitu. Jadi kita agak pusing juga kan, Riwo kan, terutama Riko kan yang masih trauma. Dia waktu masuk Riko tuh masih hancur loh, matanya semua masih merah loh, masih trauma lah. Gimana sih orang dikeroyok rame-rame? Kalau duel kan enak ya, laki ya, duel di ring atau apa kita kan enak ya. Ini rame banget, bener-bener rame gitu. Ternyata sama Bilar juga kondisinya rame banget, ada berapa waktu aku ajak Baywan nggak mau kan, sama Riko kan gitu juga ya, itulah. Oke ya, lengkap. Makasih ya. banyak Papi.